Halo guys, nama saya Mariska Melani, NPM 2341108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perusahaan dagang. Jadi guys, mari kita tonton videonya. Pengertian perusahaan dagang menurut Kamus Merriam-Webster. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang disusun untuk melakukan perdagangan dengan negara lain atau luar negeri. Dalam perusahaan dagang, ciri persediaan barang bisa disimpan, artinya akan terdapat perlakuan khusus dalam pencatatan barang dagang yang masuk dan keluar. Dikutip dari modul ekonomi Kemdikbud kelas 12 oleh Nurmawan SPD, pengertian perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barangnya. Karakteristik perusahaan dagang. Berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan dagang menghasilkan pendapatan lewat kegiatan menjual barang dagang kepada pelanggan. Mengutip dari buku akuntansi perusahaan dagang karya Dr. Lana Sularto, SE MMSI, bila barang dagang telah dijual, nantinya akan dilaporkan sebagai penjualan. Biaya dari barang tersebut akan disebut sebagai pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi bentuk laba kotor. Karena hasilnya belum dikurangi dengan beban operasi, sementara arti dari persediaan barang dagang yaitu barang dagang yang belum terjual di akhir periode catatan akuntansi. Dalam hal ini, pada neraca, persediaan barang akan dilaporkan sebagai aset lancar. Karakteristik perusahaan dagang lainnya adalah barangnya konkret. Beberapa dari perusahaan jasa yang barangnya justru tidak terwujud dan tidak memiliki persediaan barang. Sama halnya dengan transaksi penjualan. Transaksi pembelian barang dagang bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian secara kredit akan menghasilkan utang yang akan dicatat dalam akuntansi akun utang dagang. Pembelian aset produktif dan perlengkapan juga termasuk aktivitas pada perusahaan dagang. Jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama membeli dan menjual barang dagangan. Adapun jenis perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan dagang besar atau grosir. Jenis perusahaan dagang berbentuk grosir ini yaitu kegiatan membeli barang dari pabrik, barang yang telah dibuat lalu dijual kembali kepada perusahaan dagang yang mengecer. Yang kedua itu ada perusahaan dagang kecil. Berbeda dengan sebelumnya, perusahaan dagang kecil ini justru membeli barang dari grosir. Barang grosir itu kemudian dijual kepada pelanggan per orang dengan harga eceran. Contoh barang dagang kecil itu warung, toko baju, toko sepatu, swalayan, toko serba, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan dagang. Secara umum, ciri-ciri perusahaan dagang adalah sebagai berikut. 1. Barangnya konkret, artinya perusahaan dagang memiliki persediaan barang yang berwujud, bisa disimpan, dan bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua yaitu memiliki persediaan barang dagang. Dalam perusahaan dagang juga dilakukan pencatatan barang untuk mengetahui persediaan barang, sehingga dengan memiliki persediaan barang bisa mencegah barang tidak sampai kosong. Yang ketiga itu pendapatan pokok disebut pendapatan penjualan. Pada perusahaan dagang, pendapatan pokok disebut penjualan, sedangkan di perusahaan jasa disebut dengan pendapatan jasa. Dalam hal ini, perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa bisa dilihat berdasarkan istilah. Yang keempat itu ada metode pencatatan persediaan barang dagangan. Metode pencatatan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang terdiri dari metode fisik atau physical inventory system dan metode perpetual inventory system. Yang selanjutnya ada komponen laporan keuangan perusahaan dagang. Transaksi khusus di perusahaan dagang dianalisis dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Ada dua bentuk laporan laba rugi pada perusahaan dagang, yakni bentuk bertahap atau multiple step income statement dan langsung atau single step income statement. Bentuk laporan laba rugi bertahap akan disiapkan dengan komponen-komponen antara lain. Yang pertama, penjualan. Penjualan merupakan jumlah yang dibebankan ke pelanggan atas barang yang dijual, dengan secara tunai maupun kredit. Untuk mendapatkan nilai penjualan bersih, dilihat dari retur dan pengurangan harga atau diskon penjualan yang dikurangi pada nilai penjualan kotor. Yang kedua adalah retur dan potongan harga. Pembeli akan diberi potongan harga jika barang dagang rusak atau cacat. Retur dan potongan harga diakui jika barang dagangan dikembalikan oleh pembeli atau jika potongan diberikan oleh si penjual. Yang ketiga ada diskon penjualan. Diskon penjualan diberikan ke pelanggan di pembayaran lebih awal dari jumlah terutang. Ini akan diakui apabila pelanggan membayar tagihan penjualan. Yang keempat itu penjualan bersih. Penjualan bersih adalah jumlah yang diperoleh dari mengurangkan retur dan potongan harga serta diskon penjualan. Yang kelima, harga pokok penjualan. Setiap pokok penjualan, yakni harga yang dibeli pelanggan, besarnya harga pokok penjualan ditetapkan setiap kali penjualan barang dagangan atau pada akhir periode.